Halo, hai, salam kenal bagi kalian semua. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam ataupun selamat sore. Halo teman-teman, audiens, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Bioteknologi Pangan, kelas Q, akan mempresentasikan mengenai lab grown meat. Untuk grupnya terdiri dari Antonius Susanto, Bram Yos Agustinus, Brian Nathaniel, Isan Syahriza, dan Kevin Nathaniel Dijaya. Nah, sebelum kita ke topiknya, apakah sudah kebayang apa itu lab grown meat atau mungkin masih terangan-angan begitu ya? Oke, yuk kita bahas aja ya. Apa itu lab grown meat atau cultured meat? Atau biasanya orang nyebutkan itu daging yang diproduksi di laboratorium. Sedikit aneh. Oke, nah yang pertama-tama mengenai definisi sejarahnya. Lab grown meat atau cultured meat ya adalah sebuah produk agrikultur yang dia itu berbasis sel dengan teknik secara in vitro atau dia itu ada dilakukan di dalam laboratorium ya untuk menumbuhkan jaringan otot yang berasal dari bovine stem cell. Bovine stem cell ini itu maksudnya adalah sel punca ya, sel yang masih dia itu muda, masih bayi ya sebutannya, yang dia itu bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan otot yang lain seperti itu ya untuk bovine stem cell. Biasanya dipakai itu adalah daging, oh ya, apa bovine stem cell yang dia itu berasal dari daging sapi, biasanya bagian pundak sini ya, bagian pundak. Nah, proses pengkulturannya ini sebenarnya sudah bermula ya. Dari paling awal itu oleh Alexis Carrel pada tahun 1912, di mana dia berhasil untuk menjaga jantung ayam itu tetap berdetak ya, tetap berdentung di luar tubuhnya. Lalu mulai berkembang ya proses ini, di mana akhirnya pada tahun 2001 oleh tim peneliti dari Amsterdam, mereka bisa menyemai suspensi sel otot dalam media kolagen dan dia itu akhirnya membentuk semacam gumpalan ya seperti bongkahan daging, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian cara pembuatannya. Silahkan. Cara pembuatan lab grown meat. Lab grown meat dalam produksinya dapat dibedakan menjadi beberapa langkah, yaitu ekstraksi sampel sel atau pengambilan sampel sel, kemudian proliferasi dan diferensiasi sel, dan terakhir scaffolding. Yang pertama, pengambilan sampel sel. Pada lab grown meat dibutuhkan tipe sel yang memiliki potensi proliferasi dan diferensiasi yang cukup untuk dapat membentuk daging. Sel punca atau stem cell merupakan sel yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sel punca dewasa atau multipotent dan sel punca pluripotent merupakan jenis sel punca yang paling cocok sebagai sel awal. Ya, sel punca dewasa lebih banyak digunakan dibandingkan sel punca pluripotent. Terdapat tiga jenis sel punca dewasa yang digunakan, yaitu muscle satellite cell, mesenchymal stem atau stromal cell (MSC), dan fibro atau adipogenic progenitor (FAP). Ketiga sel tersebut dapat berubah menjadi beberapa sel kunci pada daging, yaitu skeletal myocytes, adipocytes, chondrocytes, dan fibroblasts. Sel punca ini didapatkan dengan mengambil sampel jaringan otot dengan teknik biopsi, yaitu teknik yang memungkinkan sampel jaringan tanpa membunuh hewan yang bersangkutan, yang kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi dan purifikasi yang dapat dilakukan menggunakan marker untuk mendapatkan sel punca yang diinginkan. Selanjutnya adalah proliferasi dan diferensiasi. Sel yang telah didapatkan kemudian perlu diperbanyak atau proliferasi dan diarahkan menjadi sel yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan pada bioreaktor yang dikondisikan seperti pada hewan hidup dengan bantuan media. Media merupakan faktor penting yang menyebabkan sel punca dapat proliferasi dan diferensiasi menjadi sel yang diinginkan. Pada sel punca dewasa, secara umum, medianya terdiri dari Dulbecco-modified Angel Medium, DMAM atau F12, L-glutamin, asam amino non-esensial, dan faktor pertumbuhan fibroblast 2, FGF2,
juga dikenal sebagai faktor pertumbuhan fibroblast dasar dengan konsentrasi rendah. Sel punca pluripoten menggunakan komposisi media yang sama dengan tambahan faktor pertumbuhan epidermal (EGF), transformasi faktor pertumbuhan beta, TGF-beta, heparin, serum atau pengganti serum, dan komponen matrik ekstraseluler. Pada proses ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda, tergantung dari daging yang dikultivasi, di mana biasanya berkisar antara 2 hingga 8 minggu. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir, scaffolding. Pada tahap ini, sel yang telah dikultivasi kemudian dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Pada awal perkembangan kultivasi, daging hanya dapat membentuk lapisan sel tipis 2 dimensi. Perakitan myofibers, adiposit, dan mungkin sel jaringan ikat sangat penting untuk membentuk sepotong daging yang terstruktur dan berlapis marmer. Oleh karena itu, pada perkembangannya, tahapan ini dapat juga dilakukan bersamaan dengan diferensiasi sel, di mana proliferasi sel dan dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, sel yang telah proliferasi kemudian dipindahkan pada struktur 3 dimensi yang kemudian dilakukan diferensiasi sehingga dapat daging yang terstruktur dan meningkatkan organoleptik dari daging yang dikultivasi. Kelebihan dan kekurangan lab-grown meat berdasarkan literatur yang kami dapat, kelebihannya bisa membuat daging nabati untuk vegan yang ingin makan daging. Tidak perlu memotong hewan ternak dalam mendapatkan daging. Peternak menghemat penggunaan air, lahan, hewan ternak, serta jejak karbon oksidatif hanya untuk mendapatkan banyak daging. Bisa menjadi inovasi baru dalam penyimpanan atau stok daging dunia, sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat akan daging. Bisa mengurangi penyumbangan emisi gas rumah kaca dalam pembuatan pemanasan global. Hal ini karena setiap individu hewan ternak itu mengeluarkan gas CO2 sebagai gas rumah kaca. Jadi, peternak tidak perlu memelihara banyak hewan ternak hanya untuk mendapatkan banyak daging, khususnya peternak sapi. Karena sapi adalah penyumbang gas CO2 atau gas rumah kaca yang paling banyak. Kekurangannya, pada penganut Muslim, daging kultur menjadi haram jika selnya itu berasal dari hewan yang masih hidup dan tidak disembelih. Selain itu, dalam proses pembuatan daging kulturnya tidak boleh menggunakan darah dan juga serum. Kemudian, pada daging kultur itu pembuatannya tidak pernah terkontrol secara sempurna, sehingga bisa saja terjadi disregulasi sel pada daging kultur seperti yang terjadi pada sel kanker. Hal ini membuat konsumen mempertimbangkan kesehatannya dalam mengkonsumsi daging kultur. Ini juga menghambat pengenalan daging kultur sebagai inovasi daging. Pada daging kultur belum jelas apakah senyawa biologis lain dan cara senyawa tersebut diorganisasikan dalam sel dapat meningkatkan efek positif mikronutrien terhadap kesehatan tubuh manusia. Terakhir, sejumlah layanan peternakan konvensional atau daging konvensional itu disingkirkan sama daging kultur, sehingga penduduk pedesaan yang punya peternakan kekurangan pendapatan untuk bertahan hidup. Baik, selanjutnya terdapat tantangan atau challenges yang akan dihadapi di masa depan oleh cultured meat atau lab-grown meat. Yang pertama terdapat food safety atau keamanan pangan. Inovasi baru yang akan muncul akan menghadirkan keraguan dan juga keantusiasan di berbagai aspek, terutama kesehatan. Daging kultur menawarkan solusi atas masalah etik daging ternak serta terhindar dari animal-borne disease. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai keamanan cultured meat, mengenai kontaminasi dan juga genetic drift. Selanjutnya terdapat customer acceptance atau tingkat penerimaan masyarakat. Untuk memastikan keberlangsungan kelayakan secara komersial,
penerimaan masyarakat juga dapat diperhatikan terhadap daging kultur harus antusias. Masyarakat sebagai pelanggan akan mempertimbangkan aspek organoleptik atau beberapa aspek seperti rasa, penampilan, tekstur, dan juga aromanya yang menyerupai daging biasa. Lalu terdapat juga reproducibility atau kemampuan reproduksi. Tertutupnya transparansi informasi dari perusahaan swasta yang tidak terbuka untuk kalangan komunitas keilmuan menyebabkan kurangnya data yang tersedia untuk umum. Lalu yang terakhir yaitu animal free media. Media kultur pertumbuhan sel di cultured meat umumnya menggunakan fetal bovine serum atau FBS yang diekstrak dari janin sapi. FBS mahal serta berasal dari hewan, tidak konsisten dengan usulan pengembangan animal free daging kultur. Hal ini juga dapat menjadi tantangan untuk mencari alternatif lain medium kultur yang menggunakan food grade ingredients. Berikut merupakan beberapa literatur yang kami gunakan sebagai sumber untuk materi yang kami bagikan. Sekian dari materi yang dapat kami bagikan pada video kali ini terkait lab grown meat atau cultured meat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.